Itu Pak Ustadz kalau kalau kan suka lihat tuh yang di medsos yang sholat tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Amin. Nah, itu apakah memang ada rujukannya? Bahkan di masyarakat kita sudah sangat identik sekali ya. Sholat tarawih itu karena kita orang Sunda, sholat anu tereh gitu ya. Anu tereh, jadi sholat yang cepat. Padahal kata tarawih itu bermakna adalah istirahat, santai begitu ya. Ini kalau bicara Islam itu harus bergamis, ini bukan Islam nih kita. Nah, iya. Tadi saya ngerasa kok saya lebih Islami dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wa hadana ila dinil Islam. Hadirin yang berbahagia, sahabat Jaga Walungan Media, berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngawaning Rasa spesial Ramadan bersama Jaga Walungan Media. Tentunya di sini di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, kita mudah-mudahan dijadikan insan yang semakin tambah dalam keimanan, semakin kuat dalam ketakwaan. Karena sejatinya seorang mukmin itu adalah mematuhi perintah dari Sang Pencipta, yaitu perintah untuk menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan ketaatan untuk senantiasa menambah bobot ibadah dan bobot pahala yang akan kita dapatkan kelak. Dan insya Allah tentunya semua itu harus dilatih dengan cara yang terbaik, di situasi yang terbaik, dalam momentum yang terbaik. Dan disinilah di bulan yang penuh kemuliaan, satu-satunya jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang semakin bertakwa insya Allah. Jadi dalam momentum ini, dalam program ini, Ngawaning Rasa, ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawaning rasa. Alhamdulillah pada episode saat ini yaitu ada kembali ya Ustaz Rafiq nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sehat. puasanya lancar? Puasanya juga alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Karena kita tuh pasti kuat kan kalau puasanya setengah hari ya. Setengah hari ya. Setengah hari puasanya. Ya, karena satu hari kan sampai maghrib. Satu hari ya. Bukan satu malam. Ya. Enaknya sih puasa malam ya Ustaz. Iya. Tidur ya. Saat kita tidur udah puasa. Ya, tapi qadarullah, Allah menguji kita untuk berpuasa tuh di siang hari. Ya. Untuk mungkin untuk merekap, mengevaluasi kekuatan iman kita ya Ustaz. Betul sekali. Bismillah. Makanya ini subhanallah ya Ustaz, di bulan yang penuh kemuliaan ini tentunya banyak sekali rangkaian ibadah ya selain puasa yang menjadi patokan utama itu. Ya, betul. Nah, makanya ini kan momentum puasa ini kan di siangnya ibadah, puasa. Dan rangkaian yang lainnya tuh kan di malam harinya. Betul sekali. Ya, ada yang namanya tarawih. Betul, nah, itu untuk tarawih sendiri pasti kan terdapat keistimewaan, terdapat sebuah rahasia di dalamnya. Mungkin bisa digambarkan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaga Walungan, sahabat Jaga Walungan Media, program Ngawaning Rasa edisi Ramadan ya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki bulan yang Allah muliakan untuk kita, yakni Syahrul Ramadan, Syahrus Siyam. Bulan Ramadan, bulan puasa, alhamdulillah sudah kita
Alhamdulillah doanya dikabulkan nih ya. Ya. Pada waktu Rajab, kemudian Sya'ban, kita berdoa, ya Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan, dan Alhamdulillah sudah sampai ya. Jadi memang Ramadan ini Allah persiapkan untuk kita, Gus Wildan dan sahabat jaga Walungan Media, program Ngauning Rasa ini adalah satu kesatuan yang utuh. Ya. Banyak di antara kita yang melihat bahwa Ramadan ini hanya ibadah ketika pagi sampai sore saja, yaitu ketika ibadah saumnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini satu kesatuan yang utuh dari mulai pagi, siang, sore, bahkan malamnya. Dan malamnya tadi sudah disepil oleh Gus Wildan, betul bahwa ada ibadah di mana ibadah tersebut adalah ibadah yang menyempurnakan ibadah saum tersebut, yaitu ibadah sholat sunnah tarawih. Betul. Ya. Kalau menurut bahasa, tarawih ini kan bukan sholat yang cepat sebetulnya ya. Bahkan di masyarakat kita sudah sangat identik sekali ya. Sholat tarawih itu karena kita orang Sunda, sholat anu tereh gitu ya. Anu tereh, jadi sholat yang cepat. Padahal kata tarawih itu bermakna adalah istirahat. Santai begitu ya. Jadi sholat tarawih itu kenapa disebut tarawih? Karena setiap 2 atau 4 rakaat salam istirahat dulu. Kemudian sholat lagi, istirahat lagi, dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, sholat tarawih begitu beberapa rakaat itu pengennya segera tuntas gitu ya. Segera beres gitu. Langsung beres. Makanya banyak yang viral tuh. Sholat tarawih itu dikerjakan, rakaatnya banyak tapi waktunya singkat. Padahal sebagus-bagusnya sholat tarawih itu dilaksanakan dengan sangat santai ya. Dengan maksud di sana kita rehat sejenak dari aktivitas duniawi kita. Di sana kita menghambakan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya barang siapa yang bangun, berdiri, beribadah di bulan suci Ramadan, banyak yang menafsirkan ini adalah qiyamul lail. Qiyamul lailnya adalah sholat sunnah tarawih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, ya, man qama Ramadana imanan dengan keimanan, wahtisaban dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, baginya Allah ampunkan dosa-dosanya yang lampau, yang telah lalu. Subhanallah, begitu kita sampai Ramadan, ibarat kata ini adalah kawah candra di muka, tempat kita merefleksi diri, tempat di mana Allah ingin kita membersihkan diri, tazkiyatun nafs gitu ya, mensucikan diri, di mana kita sebulan penuh kembali. Pada akhirnya nanti la'allakum tattaqun, menggapai derajat ketakwaan, dan Id al-Fitr gitu ya. Idul Fitri kita kembali dalam keadaan suci. Begitu Gus Wildan. Jadi sholat sunat tarawih ini satu kesatuan. Nggak bisa saya puasa aja deh. Nggak mesti ibadah-ibadah yang lain mah. Karena sunnah ini. Karena sunnah gitu ya. Sholat tarawih mah nggak mesti juga nggak apa-apa. Nggak wajib. Nggak wajib gitu. Yang wajibnya kan puasa Ramadannya begitu. Ya. Berarti ini kan berhubungan juga ya. Karena kemarin kan di bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rajab itu bulan Allah. Bulannya Allah, betul. Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan Ramadan ini bulan umatnya. Bulan umatku, betul. Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Betul. Berarti kan Allah pun menganjurkan tadi di dalam Al-Qur'annya la'allakum tattaqun ya. Betul, iya. Dan kewajibannya untuk orang yang beriman, spillnya ya. Iya. Hanya orang-orang yang beriman. Betul. Ya. Betul. Nah, namun di situ kan kita sebagai hamba Allah mungkin harus diakui. Iya. Ya. Karena kita ingin kebahagiaan di kelak ya. Iya. Dan itu di dalam komponen ini tarawih ya, Ustaz.
Nah, tarawih ini kan memang ketika di zaman Rasul, ketika Rasul itu hendak melakukan sholat malam ya, Ustaz. Ya, cuman ini simpang siur ya, baik. mengenai rakaat, Ustaz. Ya. Ya. Ada sedikit perbedaan mengenai rakaat. Mungkin bisa dijabarkan, Ustaz. Baik. Iya, sahabat jaga walungan media, program Launding Rasa edisi Ramadan, perlu kita garis bawahi dulu bahwa sesungguhnya tidak ada yang Allah ciptakan, tidak ada yang Rasul gariskan. Itu tanpa asbab, tanpa sebab gitu ya. Kemudian tanpa ada hikmah di dalamnya gitu ya. Termasuk ibadah salat sunat tarawih itu sendiri. Ibadah salat sunat tarawih ini tadi yang seperti saya sampaikan adalah satu kesatuan yang utuh dengan ibadah Ramadannya yaitu asyam, yaitu puasa. Nah, mengenai jumlah rakaat memang ini terjadi di masyarakat kita dan setiap tahun ketika ibadah Ramadan tiba, salat sunat tarawih ini jadi hal yang sangat viral ya, yang sangat unik, yang sangat hangat untuk dibicarakan. Kemudian timbullah pemaknaan terhadap jumlah rakaat begitu ya. Kemudian pemaknaan terhadap pelaksanaannya begitu ya. Nah, memang saking khawatirnya Rasulullah, saking hati-hatinya Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sampai tidak melaksanakannya full di masjid. Karena khawatir sahabatnya, umatnya mengira itu adalah ibadah yang wajib. Iya. Bahkan istrinya saat itu bertanya begitu ya, kenapa engkau tidak beribadah seperti biasa yang engkau ibadah di masjid, melaksanakan sholat tarawih ba'da isya begitu ya. Apa jawab Rasulullah? Yang saya khawatirkan adalah sahabatku, umatku menganggap bahwa sholat tarawih ini adalah ibadah yang wajib. Sedangkan kita ketahui bahwa sholat yang wajib adalah sholat 5 waktu sebagai oleh-oleh bulan Rajab 27 yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai itu kan kedudukannya ya, bahwa sholat tarawih ini adalah sholat sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau mu'akkad itu kedudukannya itu hampir mendekati wajib. Karena ya saking kuatnya, saking dianjurkannya dilakukan khusus pada bulan Ramadan sholat tarawih ini. Namun jangan salah, ini belum wajib ya. Ya, artinya kita juga tidak boleh menyampaikan kepada umat bahwa ini adalah wajib. Ini adalah sunnah mu'akkad. Kemudian mengenai jumlah rakaatnya begitu ya. Pada zaman Rasulullah ini terjadi semacam perbedaan. Kalau kita mengutip beberapa hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu sholatnya begitu ya, itu 2 kali rakaat, 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat salam sebanyak 4 kali, yakni 8 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat, yakni 11 rakaat. Kemudian juga berkembang gitu ya pada zaman Khulafaur Rasyidin, salah satunya adalah Umar bin Khattab menambahkan 20 rakaat salat witir, kemudian ditambahkan 3 salat 20 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat salat witir. Namun yang harus kita fahami bersama bahwa sesungguhnya adalah bukan masalah mengenai jumlah rakaat yang menjadi perdebatan kita selama ini. Namun yang harus kita fahamkan kepada umat adalah bahwa sholat sunnah tarawih ini adalah keutamaan dalam bulan Ramadan. Karena tidak ada di bulan yang lain. Sholat tarawih ini hanya dikhususkan, Allah berikan keutamaannya, Rasulullah berikan contohnya itu hanya di bulan Ramadan saja. Begitu. Oleh karenanya, yang mengerjakan 8 rakaat tarawih plus witir 3 rakaat sebagai penutupnya, atau 20 rakaat plus 3 sebagai penutupnya begitu ya. Adapun di beberapa tempat bahkan ada yang sampai 40 rakaat begitu ya. Itu tidak jadi soal. Yang jelas yang harus kita edukasi kepada masyarakat adalah pelaksanaannya.
Nah, yang kita khawatirkan dan harus kita sampaikan adalah yang tidak melaksanakan. Ya. Iya. Debat gitu ya, antara yang 8 dengan yang 20 gitu ya, 11 atau 23 begitu ya. Ya. Yang terjadi malah lupa sholatnya. Sibuk debat. Gitu. Akhirnya tarawih keburu beres. Ya, betul Kang Wildan. Nah, kalau kita bicara mengenai pelaksanaannya, sholat sunnah tarawih ini adalah dilaksanakan ketika malam hari. Malam Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penanggalan bulan Hijriyah, perhitungan waktu dimulainya hari itu di malam hari. Seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa sholat tarawih ini dilaksanakan di malam hari, yakni pelaksanaannya ba'da sholat isya. Boleh kita laksanakan dulu ba'diyah isya, kemudian baru dilaksanakan sholat sunnah tarawih dan ditutup dengan witir. Begitu Kang Wildan. Karena kedudukan tarawih dengan ba'diyah pun tadi ya Ustaz, Betul. ada perbedaan ya. Iya, Kedudukan di sholat sunnah ba'diyah sama tarawihnya. Itu seolah-olah kita mementingkan tarawih, meninggalkan ba'diyah. Betul. Karena ba'diyah juga kan Ada keutamaannya. Betul. Ya, itu kita flashback ke zaman-zaman dulu kita kecil ya, Ustaz. Iya. Ya, itu kan yang namanya anak-anak ya. Iya. Kita juga pernah kecil gitu, Ustaz. Ya, kadang gini sholatnya teh. Kita teh sholat isya. Tahunya kan wajib isya aja udah. Iya. Udah isya kita rebahan. Iya. Saya sering tuh bawa bantal, rebahan dulu gitu kan. Di saat imam dan sebagian orang ba'diyah. Ba'diyah. Karena kan ba'diyah ini kan ada yang melaksanakan, ada yang enggak juga kan, Ustaz. Terus tarawih aja. Iya. Baru 2 rakaat beres, yang keduanya ditinggalin. Itu Jajan ya, jajan. jajan dulu. Biasanya ada tuh yang jajan. Iya. Iya. Dengan petasan tuh. Oh iya, Masya Allah. Nyalain petasan nih. Kayak ini nih ada teman saya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ini Syekh dari Palestina, Mesir atau Yaman nih? Pertengahannya, Ustaz. Ini saya mau ngajak terawih nih. Oh, ngajak tarawih ya? Iya. Mau ngajak terawihan ini, aduh kebawa jam lagi. Iya. Tapi ini outfit saya gimana nih Pak Ustadz? Aduh, Masya Allah. Jadi saya itu dengar katanya Pak Ustadz, Iya, gimana? sebaik-baiknya busana orang muslim itu yang melewati pertengahan betis tapi tidak melewati mata kaki katanya. Dan yang saya tahu kan Rasulullah itu kan pakai jubah. Nah, Iya. saya kebetulan di rumah ada jubah nih. Jadi saya ingin bulan Ramadan kali ini itu saya ingin benar-benar mencontoh Rasulullah, Masya termasuk Allah. dari pakaiannya seperti Masya itu. Allah. Gimana nih Pak Ustadz? Udah keren ya? Keren Keren ya. ya. Masya Tapi Allah. masih ada tulisan Koreanya itu. Ini Saya harus gini dulu ya. pelaparan. Waduh, Masya Allah. Ini datang-datang bikin shock lagi gitu. Aman, nggak isbal. Enggak, isbal lagi ya. Waduh. Katanya kalau isbal itu kan Iya. sisanya di neraka katanya. Masya Allah. Karena saya enggak. Iya, Masya Allah. Aman Pak Ustadz ya? Aman, ada aja ya. Masya Allah. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya ya. Ya, Selalu bikin kejutan. di saat saya flashback, Iya. datanglah. Datang. Iya, Masya Allah Gus Wildan. Ini Syekh Deja kita panggilnya nih. Iya, kayaknya. ini Syekh Deja kali Syekh ini. Deja nih ya. Bukan Jadi- Syekh ya. Tadi datang kemudian dengan outfitnya sudah keren belum gitu ya, gitu ya. Ini Ngajakin terawih lagi. memang kalau kita mengutip sebuah hadis sallu ra'aitumuni usolli gitu ya. Kama ra'aitumuni usolli gitu ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya kalau melihat Rasulullah salat artinya itu harus kafah, harus sempurna gitu ya. Dari mulai cara berpakaiannya begitu ya, kemudian cara ibadahnya gitu ya, tata cara, syarat rukunnya dan lain sebagainya terus betul-betul langsung ke Rasulullah SAW. Nah betul yang disampaikan Adeja, memang di zaman Rasulullah SAW itu sebaik-baiknya pakaian itu
adalah pakaian yang menutup aurat. Saat itu memang yang sangat populer di zaman itu adalah outfitnya gamis ya, dengan imamah begitu ya. Kemudian tadi mengutip juga ya, salah satunya adalah dengan kata isbal begitu ya. Isbal ya. Kalau bahasa Inggris tuh is adalah, bal itu bola ya. Adalah bola. Jadi pemain bola gitu. Jadi yang pertama, ketika kita menghadap Allah, itu harus pakaiannya betul-betul suci, pakaiannya harus betul-betul yang terbaik. Dan memang ya sebaik-baik pakaian itu ketika menghadap Allah, yang terbaik yang kita punya gitu ya. Bukan yang bagus Pak ya, tapi yang terbaik yang kita punya, yakni menutup aurat. Ini sudah menutup aurat gitu ya. Sudah menampilkan yang terbaik walaupun di tengahnya masih ada sinchan atau apa itu? Ini Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan. Usia saya kayaknya kartunnya ya. Oh, jangan-jangan kita seusia. Ya Rabbi gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai isbal ya. Waduh, ini dapat hadis lagi nih ya gitu ya. Selebihnya di mata kaki itu adalah di neraka gitu. Waduh, kita jangan-jangan tuh. Wah, ini Bismillah nih. Bismillah nih. Kita pakai celana lagi ya, pakai koko. Ya. Malu nih. Ya, kalau kita bicara memang Rasulullah SAW itu kan diturunkan di tanah Arab ya, salah satunya di Mekah begitu. Kemudian yang harus kita sampaikan, yang harus kita fahami bahwa tadi memakai pakaian terbaik bukan memakai pakaian sesuai dengan zamannya saat itu gitu ya. Yang disebut dengan memakai pakaian terbaik adalah tadi menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan najis begitu ya. Hadas dari dalam tubuh kita, najis itu kan dari luar tubuh kita. Salah satunya pakaian kita harus suci begitu ya. Kemudian yang terbaik itu kan tadi tidak ada kalimat harus menggunakan gamis, harus memakai imamah. Pernah ada salah satu sahabat Rasul begitu ya, yang ketika Rasulullah menyampaikan bahwa yang terbaik gitu ya, yang kalian miliki salah satunya adalah menutup aurat dan terbebas dari najis, dia copot gamisnya, dia copot imamahnya, kemudian dia pakai pakaian yang hanya menutup auratnya, pakaian biasa. Kemudian dia sholat, ditegur oleh sahabat yang lainnya. Ini aliran mana lagi katanya? Apalagi ini ya? Kata dia, saya ingin mendefinisikan kepada umat bahwa jangan memaksakan diri menggunakan apa yang berlebihan. Karena tidak semua orang kan punya gamis. Coba kalau tidak ada sahabat tersebut, mohon dikoreksi barangkali salah, namanya Muaz bin Jabal. Saat itu sahabat Muaz bin Jabal ini menanggalkan pakaian gamisnya, pakaian imamahnya. Coba kalau sahabat tersebut tetap menggunakan gamis dan semuanya sampai ke Indonesia, kita pun kemungkinan tidak bisa menggunakan pakaian yang hanya menutup aurat dan suci begitu ya. Karena kan kalau kita bicara di Indonesia, pakaian Muslim kita kan terinspirasinya bukan dari Arab saja ya. Kayak baju koko kan ini dari Cina ya. Koko kan dari engkoh begitu ya. Akhirnya koko begitu ya. Ada kerahnya, kerah Shanghai begitu ya. Kayak Gus Wildan juga ini. Kalau bicara Islam itu harus bergamis, ini bukan Islam nih kita. Nah iya. Tadi saya ngerasa kok saya lebih Islami dari Pak Ustadz. Ternyata boleh. Oh, gitu. Masya Allah. Ya. Jangan-jangan tertukar ini. Ya. Kalau yang berikutnya adalah bahwa tadi yang harus kita pahami, yang penting pakaian kita menutup aurat, suci. Masa ketemu presiden saja, ketemu pejabat saja, bupati saja kita harus rapi, apalagi ini ketemu dengan pencipta kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Keren nih buat Adeja nih. Kalau saya nilai outfitnya hari ini 99 lah gitu ya. Yang 0,9-nya itu. Masih ada gambar Chibi Maruko-chan ya. Gimana nih Adeja nih? Kayaknya semangat banget Ramadan tahun ini ya. Tahun ini saya ingin langkung saya. Langkung saya Dari terus. tahun kemarin. Masya Allah. Ya, Ya, jelas. Sudah
menjiwai langkung saya itu. Saya ingin pokoknya tahun ini harus langkung saya dari segala apapun. Dari segala apapun. Dan ternyata saya salah paham lagi mungkin ya. Iya, Jadi gimana? Iya. ibadah itu tidak harus berjubah mungkin ya. Iya, Yang penting betul. menutup aurat dan Iya. bersih dari najis. Betul. Gitu, oke. Sekali. Ya bicara najis juga kan Ya. sering kita melihat ya anak-anak tuh. Kalau bab kencing ya, Iya, kadang ini juga penting. di mana aja kencing, Iya. terus nggak dibasuh. Gus Wildan waktu kecil gitu nggak? sama kayak gitu. Makanya saya tanya. Ini mah sampai sekarang gitu. Itu Di mana aja ya? Waduh, Siga kadang- kuda ini mah. Iya. waduh, sambil lari lagi. Sambil lari ya. Insyaallah, iya memang perkara buang kotoran kita juga itu harus ada tata caranya. Inilah indahnya Islam. Dari mulai potong kuku, potong rambut, ya, masuk toilet, keluar toilet, tata cara istinja dan lain sebagainya itu lengkap. Lengkap ya. Ya, di dalam Islam itu. Bahkan saking pentingnya bab toharo, bab bersuci, di dalam kitab fikih manapun boleh dicek, yang pertama kali dibahas adalah mengenai bab toharo, bab bersuci. Saking pentingnya. Oleh karenanya, Gus Wildan, tadi betul ya, kalau kita punya anak kecil atau di lingkungan yang mengelola pendidikan atau lembaga misalnya yang di dalamnya ada anak-anak kecil, itu harus disampaikan bab mengenai buang air begitu dan lain sebagainya. Karena memang ketika ada najis kena badan kita atau kena pakaian kita, itu tidak akan diterima sholat kita. Karena ibadah kita, sholat kita itu harus terbebas dari yang namanya najis, begitu ya, sehingga ibadah kita sah, begitu ya. Dan Adeja, insya Allah ini bagian dari pengalaman sharing ini jadi bagus nih ya untuk ke depan. Tadi langkung saya katanya. Saya kayak pernah dengar di tagline di kabupaten kita kayaknya. Iya, itu jelas. Iya. Pak. Tapi Pak Ustadz, ini kemarin kan ini terawehan bareng dia nih Pak. Iya, taraweh nih. Terawehan bareng ini nih si Sehu. Iya. Dia itu kemarin terawehnya pakai baju Persib. Oh iya. Belakangnya ada tulisan Iya. Febri Haryadi katanya. Oh iya. Febri Haryadi 13. Hmm. Nah, kita kan yang di belakang jadi Febri Haryadi. Tapi Iya. bersih, bagus, Ya, gitu, bagus suci, bersih, gitu suci. ya. Cuman ada tulisannya. Febri Haryadi 13. Gimana? 13. Di bobotoh banget emang dia gitu. Botoh banget ya. Ya luar biasa nih ya, kecintaannya dituangkan dalam outfitnya ya, dipakaikan. Cuman mungkin salah waktunya ya. waktunya. Ketika dipakai sholat berjamaah di belakang bukannya takbir malah Febri 13 Febri Haryadi. Gitu ya. Jadi yang pertama bukan hanya sebetulnya suci dan kemudian tadi menutup aurat saja. Memang sholat kita, salah satunya sholat tarawih juga termasuk di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita fahami betul tempatnya, waktunya, gitu ya. Karena memang yang terjadi adalah di masyarakat kita bebas aja begitu ya. Yang penting tadi suci dan menutup aurat. Padahal yang mengganggu sholat kita juga harus kita jauhi. Karena yang sholat itu harus menghadirkan kehusyuan di dalamnya. Itu salah satunya adalah bagaimana ketika kita menggunakan pakaian kita, kalau bahasa sekarang outfit ya, itu tidak mengganggu kehusuan ibadah kita dan kehusuan ibadah orang lain. Begitu salah satunya itu ya. Bahkan saya pernah tuh baca ya di salah satu ini di belakangnya itu ya, Persib nu aing gitu ya. Aing nusaha. Aing nusaha. Gitu. Itu kan, waduh, saya jadi nanya gitu ya. Itu kan mengganggu ibadah kita, mengganggu ibadah orang lain gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus pahami betul kenapa sih yang jadi imam sholat itu sebelum pelaksanaan sholat setelah iqomah itu berbalik badan. Ya. Ada berbalik badan. Ada berbalik badan, imam kemudian mengatakan sawu sufufakum. Rapatkan barisan, kemudian ya dicek kanan kirinya begitu ya, sudah rapat atau belum, sudah lurus atau belum gitu ya. Itu bukan hanya mengecek barisan sebetulnya, tapi mengecek keberadaan sahabat kita. Kemudian
dicek juga ini sudah menutup aurat atau tidak. Nah, ini sudah semakin ditinggalkan oleh imam di beberapa tempat. Ya, bahkan ini menjadi sebuah keutamaan dalam sholat. Ya, karena merapihkan dan meluruskan barisan adalah salah satu kesempurnaan dalam sholat. Jadi ketika jadi imam, ya Deja, Gus Wildan, dan yang lainnya, ketika jadi imam itu harus ngecek dulu barisan kita. Sudah rapih belum? Bahkan rapat itu antar kaki dan antar punggung kita. Biar apa? Setiap saf yang kita isi ketika tidak rapat, ada setan di dalamnya. Karena setan itu adalah sesungguh-sungguhnya, senyata-nyatanya musuh bagi kita, gitu ya. Bahkan ketika sholat sekalipun, setan bisa hadir di dalam diri kita, gitu ya, mengganggu ibadah kita. Berarti itu sambil ngecek juga keberadaannya, sambil Iya. bawa buku absensi. Berarti tugasnya itu kayak kiper mau tendangan bebas ya? Rapat. Oh, iya. Betul Kan ada sekali. Febri tadi kan? Oh, iya. Ada Febri, rapat. Gitu. Jangan-jangan pakai baju Persib tuh. Ya. Pertengahan tarawih langsung nobar. Betul ya, karena memang saya sampaikan bahwa ibadah sholat itu dan berjamaah ya, itu merupakan miniatur kehidupan kita di masyarakat. Bismillah dan Adeja ya. Di mana sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat apapun yang dilaksanakan berjamaah, ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah sholat berjamaah. Karena walaupun sholat sunnah tarawih bisa dilaksanakan oleh munfaridan sendiri-sendiri, tapi khairun ya min sholatil fadhi adalah as-sholatu jami'ah. Sholatu jami'ah, sholat berjamaah itu afdolu atau khairun, lebih utama, lebih baik 27 derajat. Bisa bein wa isrina darajat. Jadi kalau bisa berjamaah, laksanakanlah dengan berjamaah. Bagi yang jadi imam, ingat, imam itu adalah leader. Imam itu adalah pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah yang tahu makmumnya, yang tahu jamaahnya. Lihat dulu ke belakang. Kalau jamaahnya kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, sudah tua renta, jangan panjang-panjang bacaan. Nah, itu setuju saya. Iya, begitu ya. Apalagi kalau abis terawih ada jadwal Persib main itu, Wah. udah 11 rakaat aja gitu. Iya, betul. Bisa nggak Pak Ustaz? Request ibaratnya gitu. Betul. Kemudian yang kedua, yang terjadi adalah kita harus juga tahu kondisi makmum kita, bukan hanya mengenai usianya, namun ini untuk menjaga kehusyuan. Ada sahabat saya ini jadi imam begitu ya. Takbirnya aja mentang-mentang kiro internasional begitu, kori internasional. Takbirnya aja bisa 1 menit sendiri dia. Allahu Akbar begitu ya. Panjang. Di belakang udah ngegerutu aja tuh ibu-ibu pulang kerja dari sawah gitu ya. Mak-mak, bapak-bapak. Wah, ini katanya saya nggak akan sholat lagi di masjid ini. Apa kira lanjutannya? Yasin. Iya, bacaan Sampai beres. Yasin. Besoknya nggak sholat lagi tuh di masjid itu. Saya juga gitu. Pas pindah sholat ke masjid yang lain gitu ya. Allahu Akbar. Imamnya itu lagi. Ternyata mungkin jadwalnya pindah. Tarawih keliling. Masya Allah. Jadi pada prinsipnya sholat sunat tarawih ini adalah sholat di mana tidak ada di bulan yang lainnya. Hanya ada sholat sunnah ini di bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan ini sebagaimana lanjutan Al-Baqarah 183 dan seterusnya ini, di sana ada di mana yang namanya bulan Ramadan ini satu kesatuan utuh, bukan hanya puasanya saja, tetapi harus disempurnakan melalui ibadah-ibadah yang lainnya, salah satunya ibadah sholat sunat tarawih di malam hari. Begitu Gus Wildan, Adeja. Itu Pak Ustadz kalau kan suka lihat tuh yang di medsos yang sholat tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolin, amin. Nah itu apakah memang ada rujukannya? Karena Ya, baik. ya saya juga senangnya yang kayak gitu. Ya. Bentar.
Jangan-jangan imamnya. Dia nanya karena dia jadi imam. Ya, jadi sahabat jaga walungan media, angmani rasa edisi Ramadan, perlu kita ketahui bahwa kita harus tahu dulu makna tarawih. Tadi di awal sudah dijelaskan Sebelum datang bahwa sebelum Adija datang ini, tarawih itu sendiri adalah sholat santai, sholat istirahat. Di mana saat kita melaksanakan sholat tarawih, itu tidak tergesa-gesa. Santai, mau 8 plus 3 boleh, mau 20 plus 3 boleh. Tidak boleh terburu-buru, karena di sana harus menghadirkan kehusyuan. Di mana lagi kita bisa dekat dengan Allah di bulan Ramadan, begitu ya. Terus yang kedua, apakah ada dalilnya? Itu Rasulullah SAW kalau kita bicara, dan para sahabat beserta ulama-ulama, tidak ada yang melaksanakan sholat sunnah tarawih itu dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Adapun yang melaksanakan begitu, barangkali ada dalilnya. Al-fakir begitu kita yang pemahaman keagamaannya belum sampai barangkali. Namun yang saya pahami, sepengetahuan saya, sholat sunnah tarawih harus dilaksanakan dengan santai. Dengan baik gitu ya, dengan tertib gitu ya, syarat dan rukunnya. Bahkan Al-Fatihah di dalam sholat itu kan wajib, menjadi rukun. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar tajwidnya, tidak benar makhorijul hurufnya, khawatir sholatnya jadi rusak. Khawatir sholatnya jadi tidak sah, begitu Gus. Ini penting nih, yang namanya Fatihah itu kan ya, rukun ya, masuknya betul. kategori rukun itu ya harus gitu kan. Apalagi kan di dalam beberapa referensi kan sampai harus menjaga tasdidnya juga kan ada betul, ya. Terus harokatnya gitu kan. Betul. Memang ketika kita melihat fenomena bulan Ramadan itu kan ke belakang ya, sampai ada rekor murinya kayak tadi tuh. Betul sekali. 10 menit beres tuh yang 20 rakaat kan, gitu kan. Nah itu memang harus kita telaah lagi ya, Sad. Betul. Mungkin bukan mencari yang terbaik ya, mana nih yang baik gitu kan. Yang penting sholat beres gitu kan. Ternyata ada kenikmatan gitu ya. Seperti melihat fenomena di Mekah Madinah pun sampai saat ini, walaupun 20 rakaat, walaupun witirnya berbeda-beda, kayak kadang melebihi 11 gitu kan. Tapi nikmat rasanya ya. Betul sekali. Dengan walaupun berjam-jam kan ada tradisi juga yang 1 rakaat itu berarti 1 juz beres 1 tarawih. Iya, betul. Gitu. Ada juga yang 1 malam 1 Quran. Betul. Ada fenomena sampai subuh, sampai menjelang subuh. Memang ini sebagai closing statement juga barangkali ya di dalam podcast kita, bahwa ibadah itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa ibadah itu semuanya tertolak jikalau tidak ada kaidahnya dari Rasulullah SAW. Ibadah sesuai syariat, sesuai tata cara, sehingga khawatir. Kita harus berhati-hati dalam beribadah ini. Khawatir apa yang kita laksanakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, tidak sesuai dengan syariatnya. Akhirnya yang kita dapetin apa? Capeknya doang. Pegelnya saja begitu ya. Ketika, mohon maaf, di yaumil akhir nanti, ketika di yaumil mizan timbangan, kok amalan saya tidak berat? Ya, yang baiknya amalan dosa saya yang berat begitu. Ternyata ketika dilihat ibadahnya itu banyak yang tidak menghadirkan pemaknaan di dalamnya. Hanya sekedar gugur kewajiban. Hanya sekedar kalau anak sekarang sekedar bertemu gitu ya, lunas begitu ya. Sehingga kita tidak ditagih begitu ya. Nah, itu bukan hanya sekedar itu. Semakin meningkat usia kita, bertambah usia kita, ibadah kita harus semakin meningkat. Begitu barangkali, Gus. Ustadz, ini kalau boleh satu pertanyaan lagi nih. Ya, gimana? Saya kan tarawih itu seumur hidup saya itu di beberapa tempat. Ini mah serius pertanyaannya, Pak Ustadz. Oh iya. Berarti yang tadi itu enggak serius. Skrip itu mah dari itu tuh. Dari editor. Dari editor. Ini katanya. Ini mah pengalaman saya gitu. Iya. Ada amalan yang memang tidak saya temukan di tarawih-tarawih daerah lain kecuali di daerah saya. Jadi setiap 4
rakaat itu ada semacam bacaan. Ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Nah itu setiap 4 rakaat ada baca itu, dan itu saya nggak temukan di mana-mana, cuma di daerah saya aja. Itu apa Pak Ustadz? Ya, kok bisa ada yang beda-beda gitu maksudnya? Bilal ya berarti ya. Betul. Jadi begini, di Indonesia ini sangat unik ya. Di Indonesia ini hasanah kebudayaannya sangat, kalau bahasa Islam kita sumulia, sangat beraneka ragam begitu ya. Dan ini tidak ditemukan, mohon maaf, di negara-negara Muslim lainnya. Di Timur Tengah misalnya, yang sholat sunat tarawih 2 rakaat selesai begitu ya, dengan ditutup oleh witir. Nah, dihadirkan kenapa? Dihadirkan sampai ada yang disebut dengan tadi kata Gus Wildan Bilal. Ya, yang mengucapkan setiap selesai 2 rakaat atau 4 rakaat, ada yang menyampaikan mengenai sahabat Rasulullah yang menjadi khulafaur rasyidin gitu ya. Al-Khalifatul Ula, Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an begitu ya. Kemudian Al-Khalifatus Sani, Umar bin Khattab, Al-Khalifatus Salis, Utsman bin Affan begitu ya. Al-Khalifatur Rabi, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya begitu ya, dengan doa. Salah satunya tadi itu doa. Itu salah satunya adalah ya Allah lihat kami, undur ilaina. Lihat kami ya Allah, tuba alaina. Terimalah dosa-dosa doa-doa kami, harapan kami, taubat-taubat kami gitu ya. Artinya ulama-ulama di Indonesia ini sangat tahu betul masyarakat di Indonesia ini perlu sentuhan-sentuhan lain. Di antaranya adalah sentuhan-sentuhan dari keanekaragaman budaya. Karena memang Islam di Indonesia ini dibawa oleh salah satunya adalah Wali Songo dengan berbagai culture budaya. Nah, salah satunya adalah tadi ada doa-doa yang diselipkan ya, diselipkan di 4 rakaat. Kemudian ada lagi yang saya ketahui, ini salah satu yang dikutip oleh Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, Masjid Jogokarian tuh ya. Yang kemarin salah satu pendirinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kenapa kata Ustadz Salim di masyarakat Indonesia ada yang disebut dengan Bilal? Disebutkan tadi 4 khulafaur rasyidin gitu dan sebagainya. Dulu ada yang namanya orang-orang yang ingin merusak Islam. Salah satunya adalah muncul dari penjajah Belanda. Gitu ya. Kenapa? Orang Indonesia kalau dijajahnya lewat fisik, itu begitu dahsyatnya kekuatannya. Bahkan tidak ada senjata apapun yang ada mereka gunakan senjata. Salah satu yang paling terkenal adalah bambu runcing. Begitu ya. Nah, akhirnya orang-orang misionaris sebutannya ingin menghancurkan Indonesia itu, salah satunya apa? Dari kultur paling bawahnya. Karena orang Indonesia ini kebanyakan mayoritas Muslim, dihajarlah melalui pemikiran-pemikiran. Salah satunya lewat pemikiran-pemikiran anti-Islam. Dan bahkan mohon maaf sekali di beberapa tempat, kata Ustadz Salim Afillah ini, mengatakan bahwa 4 khulafaur rasyidin ini itu dijadikan sebagai nama peliharaannya. Nama hewan peliharaannya, nama anjingnya. Yang ini Abu Bakar, yang ini Umar, yang ini Utsman, yang ini Ali. Dan masyarakat saat itu yang jadi pribumi, yang jadi orang-orang bawahan, suruh memberi makan, suruh merawatnya, suruh mengurusinya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ulama melihat itu, disampaikanlah lewat mimbar-mimbar, salah satunya lewat sholat sunnah tarawih. Sehingga dihadirkan khulafaur rasyidin loh, ini Abu Bakar itu. Umar ini adalah Amirul Mukminin gitu ya. Ali bin Abi Thalib ini keponakannya Rasulullah dari pamannya begitu. Artinya harus dihadirkan lewat edukasi-edukasi yang terasa tidak menggurui tapi dihadirkan. Itulah hebatnya ulama-ulama kita pada saat zaman revolusi di Indonesia itu. Begitu. Jadi itu adalah bagian dari doa-doa sebetulnya yang dihadirkan ulama untuk menjadikan sholat sunat tarawih ini. Mungkin di
salah satunya bisa dicari di tempat Adeja ini, siapa nih pencetusnya ulama itu ya. Sangat luar biasa. Termasuk doa kamilin ya. Ya, doa kamilin. Itu doa yang penyempurnaan sholat tarawih ya. Nah, setelah itu kan witir ya. Iya, betul. Nah, ini kan fenomena witir tuh kalau bulan Ramadan spesial ya. betul. Ditarik ke awal ya. Ditarik ke awal. Karena betul. kan sholat witir tuh penutup. Penutup sholat malam sebetulnya ya. Nah, Penutup sholat sunnah begitu ya. iya. Nah, ini mungkin ada satu lagi yang mesti kita buka ya. Apakah setelah beres sholat witir, boleh melakukan sholat tahajud? Oke, baik. Ya, San. Ya. Terakhir nih. Baik, jadi yang harus kita pahami bahwa sholat malam atau sholat sunnah ini ada dihadirkan itu untuk menjadi penyempurna sholat wajib kita. Ya, tadi di-spill juga oleh Gus, ada yang disebut dengan sholat sunnah rawati, pengiring sholat wajib. Kenapa? Khawatir sholat wajib kita tidak sempurna, ditempellah dengan ibadah-ibadah pengiringnya, yaitu salah satunya qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Kemudian kita juga perlu menghadirkan sholat-sholat sunnah lainnya, begitu ya. Karena kalau kita analoginya menjala ikan yang ingin kita tangkap ikan tuna misalnya ya, sangat sulit sekali. Tapi ketika yang ditarik ada ikan-ikan yang lainnya gitu, ikan apa misalnya jenis-jenis ikan lainnya, apakah ikan-ikan tersebut kita buang? Kan tentu tidak. Kita tetap ambil begitu ya sebagai penyempurna karena belum dapatnya yang wajibnya tadi ikan tuna. Nah, kemudian fenomena yang terjadi mengenai sholat witir sebagai penutup sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, misal begitu ya. Bolehkah kita setelah sholat sunat tarawih, kan sudah ditutup oleh witir, kemudian kita tidur, kita bangun malam sebelum sahur, begitu ya, qiyamul lail, sholat sunnah tahajud lagi, boleh nggak tuh? Gitu ya. Apa nanti aja tarawihnya? Kita tidur dulu baru tarawih, karena di beberapa tempat ada tuh. Ada yang juga. Suruh tidur dulu, begitu ya, habis sholat isya itu, kemudian bangun di malam hari, baru melaksanakan sholat tahajud, sholat tarawih. Kenapa? Agar nanti ditutup semuanya itu dengan witir. Ya, berdasarkan pemahaman saya mengenai sholat sunnah ini, sholat sunnah witir itu bisa dikerjakan ketika bulan Ramadan itu beberapa kali. Walaupun setelah sholat tarawih, ada yang menutupnya dengan witir 3 rakaat. Boleh ketika tahajud, kemudian hajat, kita tutup lagi dengan witir 3 rakaat, 5 rakaat boleh. Ya, itu supaya apa tadi? Menjadi penyempurnaan kita untuk ibadah-ibadah lainnya. Bahkan mohon maaf nih, di Masjid Agung kita, misal di Kabupaten Majalengka di Al-Imam, sholat tarawih, imamnya mimpin 20 rakaat. Ketika 8 rakaat, ada sudah selesai itu. Mundur ke belakang. Pulang duluan. Bikin jamaah lagi di belakang, menutupnya dengan witir 3 rakaat. Bahkan ada yang munfaridan, sendiri-sendiri menutupnya dengan 3 rakaat. Di beberapa waktu di Al-Imam juga melaksanakannya 8 rakaat. Ya, sholat tarawihnya. Yang lainnya ketika melaksanakan witir 3 rakaat berjamaah dengan imamnya, pada mundur ke belakang melaksanakan sholat tarawih, nambah agar jadi 20 rakaat. Pernah tuh saya 2 kali saat itu di Masjid Agung Al-Imam ini, pernah yang 8, kemudian pernah yang 20 rakaat. Kemudian malam harinya ketika menjelang sahur saya ke sana lagi, itu ada sholat qiyamul lailnya, sholat tahajud, sholat hajat, begitu ya. Rangkaian sholatnya kemudian ditutup dengan witir lagi. Itu ketika ngobrol dengan ulama-ulama yang menjadi imamnya, disampaikanlah bahwa ternyata secara hukum boleh dilaksanakan. Ditutup kembali dengan witir. Kemudian boleh melaksanakan sholat sunnah lainnya. Karena kapan lagi ini Ramadan? Obral pahala, dilipat gandakan. Ya, bahkan pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar, kapan lagi? Begitu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kang Deja ini luar biasa nih. Karunya itu ngaruh pokoknya dengar. Justru ini edukasi loh. Karena kita orang awam kan. Ya, kita ulang banyak ngerasa pertanyaan. Bahasa pendosa bisa.
Kita dosa bareng-bareng, tobat bareng-bareng. Cuma nyatina penampilan ketinggali lah. Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah ini tak terasa waktu ya. Iya. Mudah-mudahan ini edukasi yang penting ya untuk kita semua dalam nuansa Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kesehatan, Amin. diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga seluruh amalan yang ada di bulan ini. Tentunya jangan sampai melewatkan ya, jangan sampai melewatkan kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang lain sibuk untuk mencapai panen yang sempurna. Kita malah nggak ada tanaman apapun. Ya, Allah untuk dipanen. Allah udah berikan ladang, Ya. udah menyediakan ladang untuk kita tanam. Sementara yang lain mah udah mulai menguning kalau padi. Nah kita nggak ada apa-apa. Jangan sampai menyesal. Ketika orang lain panen, kita nggak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu mengobati hati kita dari rasa gelisah, dari resah. Ya, insya Allah ketika dunia berontakan, mari kita ngawaning rasa. Spesial Ramadan, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.